Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan boleh memberkati kami saat ini. Dan kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami arti dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Manusia yang hidup di dalam keberdosaannya, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mampu untuk melepaskan dirinya dari yang namanya belenggu dosa. Manusia itu sendiri tidak akan mampu. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, tidak akan mampu membuat dia bebas dari belenggu dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana cara manusia untuk bisa bebas dari belenggu dosa? Kita harus menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, kepada darah Kristus yang sudah tercurah, darah yang sangat mahal, yang tidak terbilang dengan nominal. Kalau kita baca 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-9, darah Yesus begitu mahal. Keselamatan yang tidak murah yang diterima, yang didapatkan oleh orang-orang percaya. Iman kepada Kristus Yesus, iman kepada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, yang darahnya tercurah, itu adalah untuk menebus dosa kita manusia.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman yang utuh, iman yang sempurna akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana iman yang dimiliki kepala rumah ibadat, iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Melalui iman mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus, maka nyatalah kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana kepala rumah ibadat itu datang menyembah Tuhan Yesus dengan menyampaikan segala pergumulannya, anakku perempuan baru saja mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atas dia, maka anakku akan hidup kembali. Pernyataan iman yang sangat-sangat luar biasa. Pernyataan iman yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat, letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Sebuah pernyataan iman, keyakinan kalau Yesus dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus mendengar iman dari kepala rumah ibadat, dia segera bergegas pergi ke rumah kepala rumah ibadat bersama dengan murid-muridnya. Tetapi sebelum sampai ke rumah kepala rumah ibadat, di tengah jalan ada peristiwa seorang perempuan yang sakit pendarahan datang dan menjambah jubah Yesus. Karena dalam hati perempuan tadi Bapak Ibu, asal ku jamah saja jumbainya, aku akan sembuh. Ini merupakan pernyataan iman yang sangat luar biasa. Asal ku sentuh saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika perempuan itu sudah mengimani, Yesuslah yang dapat menjawab pergumulan yang selama ini dia alami. 12 tahun Bapak Ibu, pendarahan dia alami. Mungkin kita bisa bayangkan Bapak Ibu apa yang dia rasakan. Mungkin semua sudah dia lakukan, segala bentuk upaya sudah dia kerjakan, tetapi tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Tetapi imannya lah kepada Kristus yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, bukan hanya penyakit pendarahannya saja yang sembuh, tetapi Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan juga didapatkan, diperoleh oleh perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh luar biasa arti dan makna iman kita kepada Kristus Yesus. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mujizat yang kita alami, tetapi keselamatan juga dia janjikan ketika kita memiliki iman kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, setelah peristiwa perempuan tadi sudah disembuhkan oleh Yesus, dia kembali melanjutkan perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat. Dia melihat di rumah kepala rumah ibadat itu sudah banyak orang. Seruling-seruling sudah mulai ditiup dan orang mulai ribut Bapak Ibu. Dan Yesus mengusir mereka dengan mengatakan anak ini tidak mati. Semua orang menertawakannya. Dan ketika sudah mereka diusir, Yesus
mengangkat atau menjamah anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Dan seketika itu juga bangkitlah dan anak perempuan kepala rumah ibadat itu hidup. Bapak Ibu lihat bagaimana perjalanan iman kepala rumah ibadat itu. Dia harus menunggu mujizat dari Tuhan. Dia harus tetap bersabar. Dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menjawab pergumulan yang sedang dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kita, kesehatan, keuangan, keluarga, apapun itu Bapak Ibu, mari kita taruh iman kepada Kristus Yesus. Kita percaya Allah berkuasa. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita. Allah berkuasa untuk membuat kita terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman kita yang sungguh kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang baik. Iman kita yang sungguh tekun, setia dan taat kepada Tuhan dan menanti dengan kesabaran, menanti dengan pengharapan Bapak Ibu, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Dan bukan hanya mujizat dapat kita rasakan, anugerah kita rasakan, kebaikan Tuhan kita rasakan. Lebih dari itu, ketika kita menaruh iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka keselamatan kita peroleh. Kita yang hidup dalam keberdosaan, yang tidak dapat bebas dari belenggu dosa, tetapi karena iman kita kepada darah Kristus yang telah mati, yang telah tercurah di kayu salib, yang sangat-sangat mahal, yang tidak dapat terbilang dengan nominal. Keselamatan kita peroleh bukan murahan, tetapi sangat-sangat mahal. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita agar kita menaruh iman percaya yang penuh, yang utuh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mujizat, anugerah, terlebih keselamatan dapat kita terima dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu. Biarlah dengan kasih dan kuasa Roh-Mu, kami tetap bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.